Siapa yang mau? Banyak insya Allah dan nunjuk tangan. Aneh Bib. Muhalil nih lempengannya. Habis itu dia ngempet, dimainin lagi, piginya diakalin lagi kiai masih. Lo kawinin bini gue ya? Iya. Semalaman doang. Oh iya, tenang aja. Dikasih syarat. Syarat kan kalau di luar akad nikah gue lah, lazim, nggak lazim. Boleh diyain, boleh kagak. Kalau udah akad, tuh syarat dimasukkan ke dalam akad, maka hukumnya akadnya fasid, batil, nggak sah tuh akad. Sehari aja semalaman. Oh ya tenang aja, rapi insya Allah. Ente tahu kan syaratnya muhalil? Bukannya akadnya doang, harus disubuhin juga. Nih buaya nih ngomong. Akhirnya begitu tuh ditagih melakinya, mana lu? Udah sehari nih, udah lebih nih dari sehari, udah 2 minggu. Tar dulu, tenang. Rapi, pokoknya rapi. Terusin lagi. Udah 2 tahun, mana lu 2 tahun? Udah tenang. Gue lagi ngerayu bini lu, habis bini lu demen gue sekarang gimana? Katanya gak mau balik lagi sama lu. Tuh. Terus, sampai nenek-nenek baru cerai. Deh sekarang gue ceraiin tuh balik tuh kalau udah. Ya begitu, benar-benar tuh si Paul. Paham tuh? Jelas tuh. Hati-hati makanya lempengan beginian. Kita harus taruh di depan mata kita tuh hadis. Perkara halal yang paling dibenci sama Allah at-tolak, cerai. Dia halal, iya, tapi dibenci sama Allah. Itu harus betul-betul. Makanya Imam Ghazali itu ngasih tip di Ihya tuh luar biasa. Namanya suami kudu banyak sabar ame akhlaknya bini. Karena biar bagaimana bini akalnya sama agamanya kurang. Soal akal dia depanin perasaan. Soal agama ada masa liburnya dia. Begitu haid dia liburan dia. Laki nggak ada. Laki nggak ada libur. Jadi lu jangan pakai alasan. Lu ngapa lu nggak sholat? Lagi PMS gue. PMS. Tuh. Sekarang aneh mau nanya, ini ilmu bukan nih? Ilmu bukan? Pondasi nggak dalam agama? Pondasi bukan? Tuh. Jadi ibadah kita, nikah kita, muamalatnya kita itu pondasinya adalah ilmu. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nambahin ilmu sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya, wa qul rabbi zidni ilmah. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmuku. Nabi disuruh nambahin ilmu. Umatnya sombong bener Zat. Suruh nambahin ilmu kagak mau, ogah gua. Lihat dulu gurunya bagaimana tuh guru. Ngaji lihat guru. Ada lagi perawannya, ada nggak? Ada lagi model begitu ngaji lihat-lihat. Nabi suruh nambahin ilmu. Berarti kan di sini konteks ayatnya jelas. Berarti ilmu itu merupakan sebuah sifat yang mulia. Ilmu ini merupakan satu sifat yang disukai Allah. Ilmu ini merupakan sifat yang diridhoi Allah.
Tuh harus paham tuh, jelas. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kita pernah bersabda, innallaha a'tad dunya liman yuhib wa man la yuhib wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu wa huwa minal abrar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal di sini dikatakan, Allah Subhanahu wa taala kasih dunia, harta benda kepada orang yang Allah sukai sama orang yang Allah kagak sukai. Mau Islam mau kafir dapat semua kalau urusan dunia. Tapi ilmu tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan dia termasuk orang yang baik. Makanya Sayyidina Muawiyah, ada periwayatan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberi pemahaman akan agama. Sekarang mafhumnya kita balik pakai mafhum mukhalafah. Berarti kalau nggak dikehendaki kebaikan, nggak bakal dikasih pemahaman agama. Tuh. Makanya nuntut ilmu dikatakan di dalam sabda Nabi yang lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi muslim laki-laki sama muslim perempuan. Kalau yang santri nanya, "Beb, itu kan mubtada'nya muzakkar, kok khobarnya pakai muannas faridotun?" Kita bilang itu taknya li takkidil mubalaghah. Artinya betul-betul sangat-sangat fardu. Takkid taknya tuh buat menguatkan. Jadi nggak boleh kita ninggalin ilmu tuh, nggak boleh, kewajiban. Nabi yang ngomong, Quran nyuruh bahkan nyambain Nabi Muhammad agar minta nambah ilmu. Nggak boleh kita jauh-jauh. Nah kadang ada orang begini, agoga hadir majelis ilmu, emang apa? Ntar era ini gue jadi tahu perkara agama gue. Kalau gue jadi tahu kan, kalau gue tahu berapa gue kalau nggak ngerjain, jadi dosa. Dijawab sama Imam Haddad, sama Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, dijawab, nih orang begini, nih orang yang berabe nih. Kenapa berabe? Lu ngomong begitu nggak mau hadir majelis salim, alasan lu kalau gua tahu ntar era ini kalau gua nggak ngerjain jadi berabe. Lu pengen tetap uzur seumur hidup. Nggak ada uzur. Nggak ada uzur buat ente. Justru ente dengan begitu malah tuntutannya lebih keras, karena ente lari dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tarik nggak apa-apa Kiai ya. Seret aja nggak apa-apa. Hati-hati loh, hati-hati. Jangan sembarangan kita ngomong begini. Dan kalau kita mau tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid. Suatu ketika beliau masuk masjid nih. Begitu beliau masuk masjid, beliau lihat ada dua halaqah, dua pertemuan. Ada dua pertemuan. Pertemuan yang pertama itu orang-orang yang lagi zikir. Yang kedua, orang yang nuntut ilmu. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di orang yang nuntut ilmu. Ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Nah, kita punya salaf, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, otaknya cerdas-cerdas pikirannya. Gimana caranya dapat pahala zikir, dapat pahala ilmu? Sebelum ngaji kitab, zikiran dulu. Dua-duanya dapat pahala ilmu sama pahala zikir. Luar biasa tuh. Ulama-ulama kita zaman dulu, dia nggak mau ketinggalan sedikit pun faedah. Generasi penerusnya maunya yang jikiran aja, yang ilmu ogah gue, yang ilmu aja, jikiran ogah gue. Dua-duanya gabungin, ikutin orang tua dulu, mengapa?
Jangan jalan zaman milenial lo terus sok milenial. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai berubah. Prinsip yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita dulu, jangan kita rubah. Orang tua dulu anaknya keluar maghrib, apalagi perawan, kalau kagak diempos media, keluar loh, keluar. Ambil sapu lu di capret, coba lu keluar lo, nggak berani. Anak perawan sekarang jam 8 baru mandi, naik motor Mio, rambut pirang-pirangin, duduk kayak bebek kakinya begitu. Pulang jam berapa? Jam 4 pagi. Kalau ditanya, Beb tuh anak siapa? Gua nggak tahu anak orang apa anak tuyul. Kalau anak orang mah nggak keluyuran sampai jam segitu. Tuh, udah gitu bajunya udah merakrak, pakainya sepaha, ada tato kembang, kurang pilihan keteknya kasih tato lagi, masih kurang puas, lehernya kasih tato lagi, lo gambar udah, gambar tuh badan terserah. Dia kagak tahu kalau nato hukumnya haram. Allah ngelaknat orang yang nato dan minta ditato. Sejarah terus berulang. Berulang. Hati-hati makanya. Jadi Rasulullah lebih milih orang yang hadir di majelis ilmu ketimbang yang berzikir. Kenapa alasannya beliau? Alasannya beliau, aku diutus sebagai seorang guru. Aku diutus sebagai seorang guru. Berarti apa? Mulia nggak orang yang punya ilmu? Mulia. Rasulullah hadir di majelis ilmu. Makanya itu tuh perkumpulan seperti itulah tuh cikal bakalnya santri. Jadi kalau santri kan istilah sekarang. Kalau zaman Nabi belum ada istilah tapi cikal bakalnya itu sudah ada. Ashabus Sufa itu yang dikumpulin sama Nabi, yang ngaji bareng sama Nabi. Bagaimana keadaan santrinya Nabi? Hebat, luar biasa.